dan mereka itu adalah umat di akhir zaman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala pagi, petang, siang dan malam, tapi kalau tidak percaya kepada Dia, maka tidak diakui imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang kalian percaya kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun orang Yahudi, Bani Israel, banyak amalnya, tapi kalau tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa man yabtaghi ghairal Islam, siapa yang tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falan yuqbala minhu, maka dia tidak akan diterima di akhirat. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Mengapa rugi? Karena semua perbuatan baiknya tidak dibalas Allah Subhanahu wa taala. Syarat amal ini mesti dibalas, mesti menyebut namanya. Setelah nama Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang sholat tidak menyebut namanya, maka batal sholatnya. Karena sholawat rukun, tiang sholat. Islam ini tiangnya adalah sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat tiangnya Islam, dan tiangnya sholat itu adalah rukun. Salah satu rukun sholat adalah membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau tidak menyebut namanya, maka sholat batal, tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada khatib naik ke atas mimbar lupa menyebut namanya, maka khutbahnya batal. Kalau khutbah batal, maka sholat hari itu tidak lagi namanya sholat Jumat, tapi berubah menjadi sholat zuhur saja. Karena 2 rakaat zuhur digantikan dengan 2 khutbah. Itulah mengapa ketika khatib berbicara tidak ada satupun yang berkata, karena ketika dalam sholat tidak boleh berkata-kata. Idza qulta li sahibika ansit, kalau kau katakan kepada orang di sebelahmu, diamlah. Wal imamu yaktubu yaumal jumu'ati, khatib sedang berkhutbah, faqad laghauta, maka sesungguhnya engkau sudah melakukan perbuatan sia-sia. Wa man lagha fala jum'atalah, siapa melakukan perbuatan sia-sia maka tidak sahlah Jumatnya, tiada Jumatlah baginya. Batal khutbah Jumat itu karena tidak menyebut nama Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, doa itu tidak diterima Allah. Doa itu mardud kalau tidak menyebut namanya. Itulah mengapa di awal doa kita katakan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah dulu, setelah Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa murti salawat dan salam? Karena Allah yang memerintahkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah bersolawat kepada Nabi, malaikat bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, sallu alaihi, bersolawatlah kamu kepadanya, wasallimu, ucapkan salam kepadanya. Itulah mengapa kita mengucapkan salam kepadanya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya safwatullah. Assalamu alayka ya khaira khalqillah.
Kami tahu cara mengucapkan salam, tapi kami tak tahu cara mengucapkan solawat. Bagaimana cara mengucapkan solawat itu ya Rasulullah? Rasul mengajarkan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang paling bagus, lengkap, panjang, namanya solawat Ibrahimiyah, karena ada nama Ibrahim di dalam. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Dari mana datang tambahan Sayyidina itu? Dari hadis Nabi, ana sayyidu waladi Adam, seluruh manusia ini aku pemimpinnya. Nabi mengaku karena dia diangkat Allah Subhanahu wa taala. Ana sayyidu waladi Adam, seluruh manusia anak cucu Adam, aku pemimpinnya. Maka kita katakan, Allahumma salli ala Sayyidina, berikanlah salawat kepada pemimpin kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berselawat, apa balasan yang diberikan Allah? Kalau beristighfar, dosa diampunkan. Kalau bertasbih, timbangan amal diberatkan. Tapi bagi orang yang bersolawat ada kekhususan. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttan anhu asyara sayyi'at, ditutupi, dihapuskan, diampunkan 10 dosa kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah orang-orang yang berselawat. Orang yang banyak berselawat, aqrabuhum majlisan, orang yang paling dekat tempat duduknya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang dekat tempat duduknya dengan Nabi karena mereka orang-orang yang menyantuni anak yatim karena kaya. Dibuatkannya pesantren untuk anak yatim, dibangunkannya sekolah, masjid, panti untuk anak yatim. Dengan hartanya dia bisa dekat dengan Nabi. Ana wa kafilul yatim, aku dan orang yang menyantuni anak yatim, kahataini fil jannah, seperti ini nanti di surga, kata Nabi. Fa asyara bi isbi'ihi, Nabi menunjukkan 2 jemarinya. As-sababah, jari telunjuk, wal wusta, jari tengah, wa farraja bainahuma, dijarangkannya antara jari telunjuk dan jari tengah. Begitulah dekatnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang tak kaya, tak punya banyak harta, bagaimana cara kita bisa dekat dengan Nabi? Memperbanyak Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Khususnya lagi pada hari Jumat, memperbanyak salawat. Inna salatakum ma'rudatun alayya, semua salat kamu, salawat-salawat kamu di atas muka bumi, dari seluruh penjuru dunia, dibawa ke makamku, kata Nabi. Sahabat bertanya, kaifa salatuna ma'rudatun alaika, bagaimana mungkin salawat kami dibawa ke kuburmu? Bagaimana mungkin salawat kami dibawa ke makammu? Engkau sudah meninggal dunia, engkau sudah mati. Nabi menjawab, innallaha harramal arda ajsadal anbiya, Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dimakan cacing tanah. Orang Yahudi tahu itu. Alladzina atainahumul kitab, orang-orang Yahudi ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama seperti mereka mengenal anak kandung mereka sendiri. Andai terjadi satu musibah, hilang wajah anak, maka ibu dan ayah tahu, mengenali anaknya hanya dari ujung jemari tangannya, hanya dari tapak kakinya. Ini adalah anak saya. Tapi ada yang lebih hebat lagi pengenalannya. Siapa itu? Bani Israel mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak kandung mereka sendiri. Lalu kemudian masuk Islamlah seorang Yahudi namanya Husain. Setelah masuk Islam namanya berubah menjadi Abdullah. Nama ayahnya Salam, Abdullah bin Salam. Orang Islam datang bertanya, wahai Abdullah bin Salam, ya,
Dalam Al-Quran dikatakan orang Yahudi itu mengenal Nabi Muhammad SAW seperti mereka mengenal anaknya sendiri. Apakah betul kau mengenal Nabi Muhammad seperti engkau mengenal anakmu sendiri? Abdullah bin Salam menjawab, aku lebih kenal Muhammad daripada anakku sendiri. Aku lebih yakin dia Nabi daripada anakku itu anakku. Kenapa demikian? Anakku itu aku katakan anakku, tapi aku tidak sebenar yakin. Bisa saja istriku berselingkuh dengan laki-laki lain dan aku tidak tahu. Sedangkan Muhammad itu adalah Nabi, aku tahu. Karena tanda-tanda yang ada pada dirinya yang disebutkan dalam kitab suci kami. Itulah mengapa ketika sahabat menyambut ramai-ramai di kota Al-Madinah, berawalnya nama kota itu Yathrib, kota banyak penyakit, banyak kuman, banyak wabah, dirubah Nabi namanya menjadi Al-Madinah, kota Al-Munawwarah, berkilau cahaya. Mengintip-intip Abdullah bin Salam dari celah-celah rumah dan pokok kurma. Lalu kemudian setelah itu dia yakin seyakin-yakinnya bahwa ini bukan nabi palsu, dia bukan pembohong dan bukan penipu. Maka dia pun bersyahadat, saksikanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wa annaka, sesungguhnya engkau adalah rasul utusan Allah. Tidak mengherankan kalau Abdullah bin Salam masuk Islam setelah Nabi hijrah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Ketika itu umur Nabi 53 tahun. Dia dapat wahyu umur 40, 13 tahun berdakwah. 40 tambah 13, 53 tahun umurnya. Maka tak dapat dibantah, memanglah wajahnya terlihat tanda-tanda kenabian. Tapi ada yang lebih hebat daripada Abdullah bin Salam. Siapa dia? Bahira. Bahira seorang pendeta, tidak pernah keluar dari Som'ah, tempat dia beribadah. Sampai suatu hari dia lihat ada anak kecil bernaung berlindung di ujung atap di tempat ibadahnya. Hari itu dia keluar. Biasa makanannya diantar ke dalam, pakaiannya diantar. Tapi hari itu dia keluar dan dia bertanya kepada Abu Talib, ya rajul, hai laki-laki, siapa anak kecil ini? Abu Talib menjawab, ibni, ini anakku. Apa kata Bahira? Kalau benar kitab yang kubaca, anak ini anak yatim, ayahnya sudah meninggal ketika dia 2 bulan dalam kandungan. Heran Abu Talib, dari mana kau tahu? Begitu tanda-tanda yang kulihat. Aku melihat ada awan yang menaunginya dari tadi. Aku melihat ada pokok kayu yang bersimpuh sujud. Aku melihat ada batu yang bersujud. Maka bawa anak ini pulang ke kota Makkah. Jangan kau lanjutkan perjalanan ke negeri Syam. Aku khawatir karena Yahudi-Yahudi di negeri Syam banyak mengenalinya. Mereka sedang menunggunya. Mereka ingin Nabi terakhir itu datang dari keturunan Yakub. Ternyata yang hadir ini adalah keturunan Ismail. Mereka menanti-menanti anak cucu Ishak. Ternyata Nabi terakhir dari puak Ismail. Aku khawatir mereka akan membunuhnya. Bawalah dia pulang Abu Talib. Abu Talib membatalkan perjalanan dagangnya demi untuk menjaga nyawa keponakannya. Nyawa dia berikan untuk Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengenal Nabi Muhammad. Bagaimana dengan kita? Ayah kita muslim, ibu kita muslimah, kita tinggal di negeri mayoritas muslim. Apakah anak-anak kita sudah mengenal Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya, di hari baik, bulan baik, hari Jumat, bulan Rabiul Awal, mari kita kenalkan anak kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada acara maulid di masjid, di tanah lapang, di stadion, di kantor, itu sebenarnya ingin mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada pembacaan syair-syair burdah yang ditulis oleh Imam Al-Busiri, syair-syair Al-Barzanji yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji, syair-syair Ad-Diyaul Lami yang ditulis oleh Sayyidi Al-Habib Umar bin Hafiz, syair-syair Ad-Dibai. Sesungguhnya untayan syair itu isinya 3. Yang pertama adalah sejarah Nabi, yang kedua adalah pujian kepada Nabi, yang ketiga adalah doa-doa. Sesungguhnya maulid adalah
mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan-bulan lain kita lalai dan lupa. Jangan sampai di bulan ini pun kita melupakannya juga. Pergilah ke toko buku, belilah buku sejarah Nabi. Buya Hamka Haji Abdul Malik Karim Amrullah memberikan kata pengantar pada buku itu. Ditulis oleh seorang sarjana muslim dari Mesir, namanya Muhammad Hussein Haikal. Judulnya Hayatu Muhammad, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Terkagum Buya, maka dia berikan mukaddimah. Kalau bahasa buku itu terlalu tinggi, sulit untuk dipahami, maka carilah buku yang sederhana, ditulis oleh seorang India, juara lomba menulis sejarah Nabi. 150 orang pesertanya dari seluruh dunia. Yang menang bukan Mesir, yang menang bukan Saudi Arabia, yang menang bukan Maroko, yang menang justru dari muslim minoritas dari India. Namanya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi. Judul bukunya Ar-Rahiq Al-Maktum, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tapi judulnya tetap tertulis Ar-Rahiq Al-Maktum. Pergilah ke toko buku, beli, supaya anak-anak kita nanti membacanya. Andai kita tidak sanggup membacakannya, undanglah ustadz ke rumah, sebagaimana dulu kita mengundang ustadz untuk mengayun anak kita saat dia akikah marhaban, sebagaimana kita mengundang Pak Kua menikahkan anak kita. Kita undang dia untuk mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bacakan 2-3 baris satu paragraf, supaya kita nanti ditanya di akhirat, pernah engkau kenalkan anakmu dengan Nabi? Aku tidak mengenalnya, karena aku tidak berilmu. Tapi aku datangkan orang yang alim untuk bercerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tidak diakui kalau kita tidak menyebut namanya. Jangankan kita, nenek moyang kita Adam alaihi salam tidak diterima taubatnya kalau tidak menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam nabi yang pertama, Nabi Muhammad nabi yang terakhir. Bagaimana mungkin nabi yang pertama itu menyebut nama nabi yang terakhir? Dia belum lahir. Bagaimana mungkin ayahnya belum menikah? Abdullah belum jumpa dengan Aminah. Bisa Adam menyebut nama Muhammad? Begitu disebutkan dalam hadis. Yang menyebutkannya seorang ahli hadis, namanya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Dalam kitab Mafahim Yajib an Tusahhah, dikaji sanad-sanadnya. Beliau meraih gelar doktor dari Al-Azhar. Beliau keturunan Sayyidina Al-Hasan, Hasan anak Sayyidatuna Fatimah, anak Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Adam berdoa kepada Allah, doa yang paling tua dihafal seluruh orang Islam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Begitu dalam Quran. Dalam hadis ada tambahan, Allahumma inni atawassalu ilaika bijahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku meminta kepada engkau ya Allah, berkat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ampunkanlah dosaku dan dosa Hawa. Allah mengampunkan dosanya karena menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kau kenal Muhammad wahai Adam? Allah bertanya, bukan karena Allah tidak tahu. Allah Maha tahu. Allah hanya ingin beritahu pada siapa yang tak tahu. Dari mana Adam tahu nama Muhammad? Adam menjawab, lamma khalaqtani, ketika kau ciptakan aku min turab, dari tanah, nafakhta fi ruhi, kau tiupkan ruh ke dalam tubuhku, rafa'tu ra'si, ku angkat kepalaku. Ketika ku angkat kepalaku, aku lihat ada nama bersanding dengan namamu di tiang aras, di tiang singgasana, makhluk Allah paling besar. Dan ketika itu aku melihat ada satu nama bersanding dengan namamu. Nama itu adalah nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pastilah dia orang yang istimewa bagimu ya Allah, maka ku sebut namanya supaya engkau ampunkan aku. Belum ada jasadnya, belum ada darahnya, belum ada dagingnya, Nabi Adam sudah menyebut namanya. Lalu bagaimana dengan kita? Dia pernah ada di kota Makkah, dia pernah ada di kota Madinah. Hanya saja kita tidak ditakdirkan bertemu dengannya. Tapi dia begitu sayangnya kepada kita. Ketika pelipisnya pecah berdarah, giginya retak dan patah pada perang Uhud, sahabat datang, ya Rasulullah,
berdoalah. Engkau punya doa mustajab. Nabi-nabi punya doa mustajab. Satu kali doa ada yang ditelan bumi, satu kali doa ada yang ditelan angin puting beliung. Berdoalah ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Aku tidak akan pakai doa itu. Kenapa tidak engkau pakai? Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Aku simpan doaku itu untuk umatku nanti pada hari kiamat. 1400 tahun yang lalu dia sudah ingat kita. 1400 tahun yang lalu dia sayang kepada kita. Belum lagi jumpa ayah kita dengan ibu kita, dia sudah simpan doa itu untuk kita nanti pada hari kiamat. Apa yang kita lakukan untuk dia? Tak layak mata kita melihat dia. Mata kita penuh dengan dosa. Tak layak tangan kita bersalaman dengan dia. Tangan kita penuh dengan perbuatan maksiat dan dosa. Tapi dia memikirkan kita. Pernahkah kita memikirkan dia? Pernahkah kita memperjuangkan syariatnya? Pernahkah kita memakmurkan masjid warisannya? Dia tidak meninggalkan istana yang megah, kursi dari emas. Dia hanya meninggalkan warisan masjid. Orang yang memakmurkan masjid bukti cinta kepada Rasulullah SAW. Dia meninggalkan Al-Quran. Sudahkah kita meninggalkan anak-anak yang pandai membaca Quran? Pedulikah kita pada guru-guru mengaji di desa terpencil? Kita akan ditanya di hadapan Allah yang punya kekuasaan. Pernahkah kau tolong syariat Nabi Muhammad dengan kekuasaan? Yang punya harta, pernah kau tolong agama Nabi Muhammad ini dengan hartamu? Yang sudah melakukan, bersyukurlah diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi mengatakan, kusimpan doaku itu untuk umatku di akhir zaman. Kita memang umat terakhir. Badan kita paling kecil, umur kita paling pendek, tapi kita lebih dulu masuk ke dalam surga. Sampai-sampai Nabi Ibrahim pun ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Nabi Musa ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Nabi Isa ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau kana Musa hayyan, seandainya Musa itu hidup sekarang, ma wasa'ahu illa ayattabi'ani, dia akan ikut aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita di akhir zaman ditakdirkan Allah hidup. Jarak kita dengan dia 1444 tahun. Itu bukan kehinaan, itu kemuliaan. Ketika Nabi tegak di atas mimbar, apa kata Nabi? Aku melihat ada telaga. Siapa yang minum di telaga itu dia tidak akan haus. La yasma'u fiha abada. Dia tidak akan haus untuk selamanya. Siapa yang akan minum di telaga itu? Kami, antum ashabi. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Kalian akan minum di telaga itu karena kalian bersama dengan aku. Tapi ada makhluk yang spesial. Mereka tidak pernah berjumpa aku. Mereka tidak pernah melihatku. Mereka tidak pernah bertemu dengan aku. Tapi mereka akan minum di telaga itu. Dan mereka itu adalah umat di akhir zaman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Barakallahu bi wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum.